Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Walaupun di dalam dunia ini kami boleh mengalami banyak masalah, mungkin kesakitan, mungkin duka cita yang dalam, tapi kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Sebab penyertaan-Mu, kekuatan-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau. Biar dengan segenap hati kami, dengan kerinduan kami bertemu dengan Engkau. Pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami agungkan untuk Engkau, Tuhan. Biar menjadi mezbah yang harum di hadapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Sebab Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat kasih. Haleluya. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Katakan, terutama bagi. Mari nyatakan bahwa penyertaan-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu, Tuhan, segalanya bagiku. Sebab Engkau sungguh ajaib. Hadir-Mu di hidupku, Yang terutama terutama bagiku. Mari sembah Tuhan, nyatakan
berdiri. Engkau dan saya diciptakan seperti gambarnya untuk meninggikan Dia selama-lamanya. Apapun keadaan, tidak akan ada yang menghalangi satupun untuk setiap mulut dan hati kita menyembah dan meninggikan Tuhan. Mari engkau, mari saya undang kita angkat tangan kita pagi hari ini. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Terima mengangkat setiap tangan. Pagi hari ini kami akan lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap tinggikan Tuhan bersama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Come on. Sebab Dia Allah yang sanggup. Didengar telinga
Terima kasih Tuhan. Kami percaya dunia boleh mengecewakan kami. Bahkan orang yang terdekat sekalipun pernah mengecewakan kami. Tapi ada satu pribadi yang tidak mengecewakan, yang tidak pernah mengecewakan engkau dan saya. Dia Yesus. Sampaikan hari ini apa yang menjadi beban masalah. Dia ada di tempat ini. Dia akan memulihkan dan menguatkan setiap engkau dan saya melalui firman yang akan disampaikan. Haleluya. Sungguh ajaib dalam hidupmu dan hidupmu. Saat dunia kecewakan, Terima kasih. dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli. Thank you. Saat dunia bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Shalom, selamat petang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru, semangat tahun baru. Kita tentu berharap bahwa di tahun ini, di awal tahun ini kita harus menyemangati diri kita sendiri dengan semangat yang baru. Dunia boleh berkata apa itu yang terjadi, resesi segala macam. Tapi kita tetap percaya kalau kita tetap memiliki semangat yang luar biasa di dalam Tuhan, kita akan tetap memiliki pengharapan-pengharapan yang begitu besar. Karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Pada petang hari ini sebelum kita akan bersama-sama belajar sabda kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu dan Saudara semuanya untuk kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. 1 tahun telah kami lalui bersama dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak mampu berjalan tanpa pimpinan daripada Tuhan sendiri. Sebab itu
kami mengatakan dan menyatakan bahwa kami sangat perlu Engkau Tuhan. Bahkan memasuki tahun yang baru ini, kami sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak berani berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Kami tidak berani melangkah tanpa tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dunia seringkali membuat kami ketakutan Tuhan. Tetapi satu hal yang membuat kami merasakan damai, sejahtera dan sukacita, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu setia. Allah yang selalu manunggal di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa pimpinan penyertaan-Mu di tahun yang telah kami lewati, itu juga akan kami rasakan di tahun ini. Dan kami percaya, bukan karena kuat kami berpegangan pada tangan-Mu Tuhan, tetapi karena tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kami, menopang kami, hingga kami bisa ada sebagaimana kami ada pada petang hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan petang hari ini kami bersama-sama, kami akan belajar sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan berkenan memakai hamba-Mu. Urapi persiapan hamba ya Tuhan. Berkati hamba supaya hamba bisa menjadi berkat bagi umat-Mu pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mohon, berikanlah kami pengertian akan sabda firman-Mu, supaya kami bisa masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap tahun demi tahun yang telah kita lewati, tentu saja itu diperlukan yang namanya sebuah perjuangan. Dan perjuangan iman itu sangat penting, harus kita miliki di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Karena setiap tahun, setiap waktu itu memiliki kesulitannya masing-masing. Kesulitan tahun kemarin mungkin tidak terjadi di tahun ini. Kesulitan tahun ini mungkin belum terjadi di tahun kemarin, atau tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang. Karena setiap waktu itu punya kesulitan masing-masing. Karena itu dibutuhkan iman yang prima di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Iman yang prima tidak hanya boleh dimiliki oleh salah satu orang saja di dalam anggota keluarga, tetapi iman yang prima itu harus dimiliki oleh setiap orang secara pribadi. Mengapa? Karena iman seseorang itu adalah menentukan bagaimana orang itu akan tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan atau tidak. Karena ada kalanya kesulitan demi kesulitan itu membuat iman seseorang itu menjadi runtuh. Bahkan kalaupun tidak menjadi runtuh, mungkin akan mengalami kemunduran. Dan kemunduran demi kemunduran itu apabila dibiarkan akan mengakibatkan yang namanya gagal iman. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup beriman itu adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Hidup orang yang beriman itu adalah hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Tidak peduli dengan keadaan di sekitar, lingkungan, kondisi apapun, apabila orang itu memiliki iman yang prima, maka hidupnya tidak akan pernah terpengaruh oleh kondisi ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena sukacita tidak ditentukan oleh hal yang sudah dicapai. Sukacita itu tidak bisa ditentukan oleh pencapaian-pencapaian daripada seseorang. Mengapa?
Karena orang yang imannya berprima itu adalah orang yang sekalipun hidupnya belum mendapatkan dengan pencapaian-pencapaian yang telah dicita-citakan, tetapi dia tetap bersukacita. Mengapa? Karena sukacita itu tidak ditentukan dari pencapaian, melainkan karena Roh Tuhan. Ingat Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, sukacita itu tidak ditentukan oleh pencapaian ataupun lingkungan, melainkan karena Roh Tuhan yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kedatangannya atau kerajaan surga pada saat dia berkhotbah, mengajarkan tentang hal kerajaan surga kepada orang-orang pada waktu itu. Namun kenyataannya pengajaran tentang kerajaan surga walaupun sudah diajarkan, kejahatan di bumi ini tidak semakin surut, akan tetapi semakin merajalela. Kejahatan demi kejahatan bukannya semakin surut, walaupun sudah ada pemberitaan tentang hal kerajaan surga. Karena untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga itu diperlukan yang namanya hidup melakukan firman. Namun tidak demikian Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Kenyataannya tentang kejahatan itu semakin lama tidak semakin berkurang. Namun kenyataan yang namanya kejahatan itu semakin lama semakin merajalela. Bahkan satu kejahatan timbul belum teratasi, sudah timbul kejahatan yang lain. Bahkan lebih buruk lagi dan lebih buruk lagi. Dan hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang lalang dan gandum. Lalang dan gandum ini tumbuh di tempat yang sama, tetapi tinggal bagaimana gandum ini akan tetap tumbuh dan berbuah walaupun ada di sekitar lalang yang berusaha untuk menghimpit gandum itu. Karena jelas kerajaan surga tidak mungkin terdiri dari dua jenis manusia yang bertolak belakang, yaitu manusia yang baik dan manusia yang jahat. Ini harus kita pahami. Jadi kita ini bak lalang, kehidupan kita ini bak gandum yang tumbuh di antara lalang, dan gandum itu tetap harus tumbuh. Lalang tidak akan dicabut karena ada saatnya nanti lalang itu akan dicabut bersama-sama dengan gandum. Mari saya ajak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan membaca di dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk membuka Alkitabnya. Kita akan buka di dalam Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, ini Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, menjelaskan katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman.
Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas di sini dikatakan perumpamaan lalang dan gandum. Anak manusia yaitu Yesus mengajarkan, menaburkan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Menaburkan benih-benih kebenaran, tetapi di waktu yang sama si jahat yaitu iblis itu menebarkan benih-benih kejahatan. Gandum adalah anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan tetap berpegang teguh pada imannya atau keyakinannya kepada Kristus Yesus. Meski tinggal di antara lalang, di antara orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak akan Kristus, gandum yaitu anak-anak manusia yang telah ditaburi benih kerajaan surga itu tetap akan berusaha hidup, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Ini adalah gandum, perumpamaan gandum. Sedangkan benih yang jahat itu ditaburkan oleh iblis. Tujuannya apa? Untuk merusak gandum itu. Untuk menggerogoti vitamin yang seharusnya dipakai untuk gandum ini bertumbuh. Tetapi lalang ini dia berusaha menghimpit, menggerogoti agar gandum ini tidak bertumbuh dan bahkan tidak menghasilkan buah. Ini adalah lalang. Dan hal ini tidak mungkin akan dipisahkan. Bukankah di ayat sebelumnya, pasal yang sama, waktu pengerja itu datang kepada tuannya, "Tuan, ini gandum, itu ada ilalang, ada lalang yang tumbuh di antara gandum-gandum ini. Apa sebaiknya saya cabut saja, Tuan?" Tetapi Tuhan itu mengatakan, tidak perlu. Biarkan gandum itu tumbuh di antara lalang. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gandum itu dibiarkan tumbuh di antara lalang. Sebagaimana kita tumbuh di antara orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita harus tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Walaupun persoalan hidup, walaupun himpitan, walaupun kesukaran harus kita hadapi, kita harus tetap bertumbuh. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami persoalan, kalau kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini, ingat, kita adalah gandum yang harus tetap tumbuh, yang harus tetap menghasilkan buah demi Tuhan kita disukakan atas hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kadang keadaan membuat iman kita menjadi sepertinya mau undur. Kadang kesukaran hidup, tekanan membuat kita sepertinya mau mundur saja. Tetapi ingat, kita harus tetap memiliki iman yang prima untuk kita bisa tetap tumbuh di antara lalang. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gandum adalah orang-orang yang berpegang teguh pada keyakinannya kepada Kristus Yesus, meski tinggal di antara orang-orang yang tidak mendukung imannya.
Bahkan mungkin situasi dan kondisi sama sekali tidak berpihak padanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu gandum memerlukan satu yang namanya keteguhan. Karena lalang tidak dicabut. Lalang akan tumbuh bersama dengan gandum itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki iman yang prima? Supaya kita bisa memiliki iman yang tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Walaupun kita ini tumbuh di antara orang-orang yang mungkin itu menekan iman kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hari penghakiman itu pasti akan tiba. Kita harus benar-benar sadar di dalam pikiran kita bahwa sesungguhnya hari penghakiman itu pasti akan tiba dan tidak mungkin tidak. Kita harus sadar seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan buka di dalam Matius 13 ayat 41 dan 42. Baiknya kita mulai ayat 40 sampai 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menyadari bahwa sesungguhnya hari penghakiman itu pasti akan tiba, maka kita tidak lagi main-main dengan iman kita kepada Kristus Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran. Dan hanya melalui Dialah maka kita akan sampai kepada surga. Saat kita menyadari akan hari penghakiman itu pasti akan tiba, tentu saja kita tidak akan lagi berani main-main dengan iman kita. Kita tidak akan lagi berani main-main dengan hidup kita. Dan bahkan lebih lagi, kita sudah tidak akan lagi memberatkan pencapaian-pencapaian yang telah kita capai. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali saya omong-omong dengan suami, dengan keluarga. Desember lalu itu kami dengan keluarga besar bertemu. Dan di situ saya seringkali menyampaikan, menyatakan pencapaian-pencapaian seperti apa yang telah kita raih. Itu akan sia-sia saat kita kembali kepada Bapa. Karena itu pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Apalagi Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau usia kita sudah lebih dari setengah abad, persiapan kita ini sepertinya lebih singkat lagi. Saya tidak sedang menakuti Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang diberi limit waktu sampai ratusan tahun, tetapi ada orang yang punya limit waktu cuma sedikit. Karena itu tetaplah berikan ketetapan hati kita. Kita harus berketetapan hati untuk kita memiliki iman yang prima kepada Tuhan Yesus. Karena apa yang kita capai itu akan menjadi sia-sia saat kita tidak tahu menggunakannya. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
sadar akan hari penghakiman itu, pasti akan tiba. Itu yang akan membuat kita ini semakin berusaha untuk bisa memiliki iman yang prima. Seperti dikatakan di dalam ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bagi orang yang tidak menjadi gandum yang baik, yang berbuah, lalang akan dipisahkan dari gandum itu. Tiba saatnya lalang dan gandum itu akan dicabut bersama-sama. Gandum dikumpulkan dengan gandum dan akhirnya masuk ke dalam lumbung. Lalang akan dikumpulkan bersama dengan lalang, diikat menjadi satu dan dibakar. Keputusan ada pada kita, ada pada saya, pada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita memilih untuk menjadi gandum atau menjadi lalang. Bagaimana keputusan Bapak, Ibu, dan Saudara? Itu terserah. Pilihan ada pada kita. Ingat bahwa hari penghakiman itu pasti akan tiba. Tidak mungkin tidak. Jadi untuk bisa memiliki iman yang prima, ingat, kita harus sadar bahwa hari penghakiman itu pasti akan tiba. Dan yang kedua, jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa oleh karena fakta yang ada di depan kita. Bapak Ibu, di dalam dunia ini seringkali iman kita dihadapkan dengan fakta. Kadang fakta membuat kita ini putus asa. Iman kita menjadi kendor oleh karena fakta. Tapi ingat, firman Tuhan pada petang hari ini mengajarkan pada kita, jangan mudah putus asa oleh karena fakta. Kita akan baca di dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada petang hari ini mengingatkan pada kita. Kita jangan mudah putus asa oleh karena fakta yang ada di depan kita. Di sini dikatakan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ini adalah orang-orang bujang-bujang daripada Musa. Di mana Musa mengutus mereka, Yosua dan Kaleb ini, untuk mengintai daripada negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka semuanya, bukan cuma mereka berdua, tetapi ada beberapa lagi orang Israel yang mewakili sukunya untuk mengintai negeri yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Tetapi yang lain mengatakan bahwa kita tidak mungkin masuk ke sana karena penduduknya itu besar-besar, raksasa-raksasa. Ya benar sih, memang negeri itu bagus, melimpah. Negeri itu tidak akan kekurangan makanan atau minum, susu madu melimpah, bahkan anggurnya itu besar-besar. Tetapi kenyataan penghuni yang ada di kota itu, mereka adalah raksasa
Dan kita ini kecil di hadapan mereka. Kita seperti bagaikan belalang di hadapan mereka. Mana mungkin kita bisa masuk ke sana. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, memang benar, tetapi kita nggak perlu takut. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Memang benar apa yang dikatakan oleh mereka, tetapi kita nggak perlu takut dengan kenyataan itu. Jangan putus asa. Jangan putus asa kalau Tuhan berkenan itu memberikan negeri itu pada kita. Tuhan pasti akan pimpin kita, Tuhan pasti akan tolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali fakta di depan kita itu membuat kita menjadi gentar terlebih dahulu. Seringkali membuat kita lupa, fakta itu seringkali membuat kita lupa bahwa Tuhan dulu di tahun-tahun yang lalu itu pernah menolong kita tanpa kita memintanya. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keadaan fakta yang ada di depan kita seringkali itu membuat kita menjadi gentar. Kita seringkali lupa Tuhan sudah menyertai kita, menolong kita selama sekian puluh tahun. Untuk menghadapi satu di depan kita, kenyataan di depan kita. Kita sepertinya loyo. Kita menjadi gentar. Kita sepertinya takut. Tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dunia sudah menggembar-gemborkan, menyatakan tahun 2023 akan terjadi resesi. Bapak, Ibu, secara global, secara keseluruhan, kadang saya juga mengatakan kalau sampai terjadi resesi bagaimana. Tetapi kemudian saya terus belajar. Saat saya mempersiapkan ini, saya membaca firman Tuhan ini. Kemudian saya, tidak Tuhan, memang benar. Iman saya harus lebih prima tahun ini. Kalaupun resesi terjadi, tapi saya percaya. Saya memiliki pengharapan yang besar di dalam Engkau. Saya memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Dari saya lahir tidak membawa apa-apa. Hingga keadaan saya seperti sekarang ini. Itu semua karena Tuhan. Itu yang membuat saya akhirnya menguatkan iman saya kepada Tuhan. Saya harus lebih kuat. Saya harus lebih prima. Saya harus lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Kalau mungkin tahun kemarin saya ada kendornya. Tapi tahun ini saya harus lebih lagi menguatkan iman saya kepada Tuhan. Saya harus lebih lagi menjalin persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Biar fakta berbicara apa, kenyataan di depan kita menunjukkan seperti apa. Tapi kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau nyawanya saja diberikan bagi kita, apalagi kalau hanya soal makan dan minum. Berbicara tentang berkat. Itu asal kita benar-benar berpegang teguh pada Tuhan. Benar-benar melakukan firman Tuhan. Maka percayalah, kita tidak akan pernah mengalami kelaparan di dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, miliki iman yang prima. Untuk bisa memiliki iman yang prima, yang pertama kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hari penghakiman itu pasti akan tiba. Yang kedua, jangan mudah putus asa. Walaupun orang di sekitar kita mengatakan tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap bertekunlah dalam kebenaran. Untuk bisa memiliki iman yang prima, diperlukan ketekunan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Sekalipun dunia ini diguncangkan,
Ingat Bapak Ibu dan yang dikasih oleh Tuhan. Hanya satu yang tidak bisa diguncangkan. Apa itu? Itu adalah firman Allah. Dunia boleh digoncangkan. Bahkan mungkin langit akan menjadi runtuh. Bumi akan bergoncang. Tapi satu hal, firman Tuhan itu tidak pernah bisa digoncangkan. Kita akan baca di dalam Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Jangan mudah terpengaruh oleh apapun, oleh keadaan di sekeliling kita sekalipun. Supaya apa? Apa yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi bagian hidup kita. Kita akan baca Bilangan 14 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya akan baca ulang. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dia, Kaleb dikatakan, dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bertekun di dalam kebenaran adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Bukan kadang-kadang dia sepenuh hati, kadang-kadang setengah hati, atau kadang-kadang dia meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengikut Tuhan dan bertekun di dalam kebenaran adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dengan tidak membanding-bandingkan dengan keadaan orang lain. Tidak membanding-bandingkan dengan imannya orang lain. Tetapi orang yang bertekun di dalam kebenaran adalah orang yang terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli fakta itu menyatakan bahwa ini sangat sulit. Orang yang berjalan di dalam kebenaran, bertekun di dalam kebenaran, tetap akan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan satu hal yang diinginkan adalah perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat orang yang bertekun di dalam kebenaran ini pada akhirnya akan mendapatkan upah seperti Kaleb ini. Dia diberikan upah oleh Tuhan dan dia katakan, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang yang bertekun di dalam kebenarannya bukan hanya, orang yang bertekun di dalam kebenaran Tuhan itu bukan hanya memiliki, mendapatkan janji Tuhan, tetapi keturunannya pun akan memiliki janji-janji Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari miliki iman yang prima. Berusahalah untuk bisa memiliki iman yang prima. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan apa yang telah kita harapkan dari Tuhan. Walaupun lalang boleh tumbuh di sekitar kita, pencobaan, kesulitan, kesukaran, tekanan boleh ada di sekitar kita, tetapi tetaplah memiliki iman yang prima. Dengan cara bagaimana? Sadari bahwa hari penghakiman itu pasti akan tiba. Tentu kita tidak mau kalau kita dikumpulkan bersama dengan lalang dan akhirnya dicampakkan. Ingat Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau di situ dikatakan binasa, tapi di situ dikatakan kertak gigi, artinya bahwa orang yang ada di dalam neraka itu mereka tidak mati, tetapi mereka hidup.
Sering saya sampaikan kepada anak-anak rohani. Demikian, jangan dianggap bahwa kehidupan itu hanya ada di surga dan kematian ada di neraka. Tidak. Orang yang ada di neraka, mereka juga hidup dan sifatnya kekal. Pilihan ada pada kita. Kita mau terus berjuang untuk memiliki iman yang prima, ataukah kita menyerah karena fakta. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kiranya doa saya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan memiliki iman yang prima. Karena kita tahu akibat daripada hari penghakiman itu. Lalang akan dibakar, gandum akan masuk dalam lumbung. Orang benar akan menerima upah dan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya dari surga. Sementara orang jahat akan masuk di dalam penghukuman yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan pada kami. Biar firman-Mu ini adalah benar-benar isi hati Tuhan bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami ini makin lama tidak menjadi semakin baik. Kesulitan demi kesulitan harus kami hadapi sebagaimana orang-orang di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa menopang hidup kami. Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Kami takut tanpa Engkau Tuhan. Kami harus berjuang untuk iman percaya kami kepada Tuhan. Kami harus tetap mempertahankan iman yang prima bagi kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli dengan fakta yang ada, tapi kami harus tetap memiliki iman yang prima. Kami harus tetap berjuang untuk menjadi gandum yang selalu bertumbuh dan berbuah. Supaya pada saatnya nanti, pada saat hari penghakiman itu tiba, kami tidak akan dikumpulkan bersama dengan lalang. Namun kami akan masuk di dalam kerajaan surga dan kami akan mengalami perjamuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menguatkan hati kami, menguatkan iman percaya kami, hingga kami memiliki iman yang prima di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, baik mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di luar sana. Kiranya mereka akan menjadi pejuang-pejuang iman hingga mereka memiliki iman yang prima. Di awal tahun ini Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami pasti bisa. Bersama dengan Engkau kami pasti kuat. Dan bersama dengan Engkau kami akan bisa berjalan sampai kami memiliki iman yang prima di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu ini. Dan berkati bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kalau kami ada di tengah-tengah ini Tuhan, tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami percaya karena Tuhan mau supaya kami berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan akan turunkan atas bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Menjelang pemilu tahun 2024, kiranya Tuhan akan persiapkan bangsa kami ini supaya bisa mempersiapkan dengan baik. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala keserakan orang-orang yang ingin duduk di dalamnya ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan berikan kepada bangsa dan negeri ini. Kiranya Tuhan akan memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan akan memberkati gereja-gereja yang ada di negeri ini Tuhan. Sebab gereja-gereja ini berdiri bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan akan memberkati tanah di negeri kami ini. Tuhan akan memberkati air di negeri kami. Dan Tuhan juga akan memberkati udara yang ada di negeri kami ini Tuhan. Dan kiranya negeri dan bangsa kami ini ada di dalam kedaulatan kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.